Notok adalah terowongan kereta api yang berada di wilayah Notok Patikraja, Kabupaten Banyumas. Terowongan Notok ini memiliki nomor bangunan Hikmat 1440. Terowongan Notok memiliki panjang sekitar 260 meter dan lebar sekitar 7 meter, dibangun oleh Hindia Belanda pada tahun 1914 sampai 1915. Sebagai salah satu terowongan kereta api yang dibangun pada masa penjajahan Belanda, terowongan Notok menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang perkembangan transportasi kereta api di Indonesia. Kini terowongan itu sudah tidak digunakan lagi karena sudah dibangun terowongan Notok baru yang memulai beroperasi sekitar 2019 lalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Yulis Winarso Official. Kita ada karena budaya, salam budaya. Nah, oke teman-teman, pada kali ini kita sedang berada di bekas terowongan Notok atau yang sering disebut sama orang sini adalah terowongan Notok lama. Nah, terowongan ini adalah terowongan yang dibangun pada era zaman Belanda. Bagaimana penelusuran kita kali ini? Mari kita simak sampai di akhir video ini. Untuk mendapatkan informasi tentang rombongan ini, nanti kita akan berbicara dengan warga sini. Bagaimana sejarahnya, nanti kita tanya-tanya sama orang sini lah, sejarahnya gimana, apa ada mungkin ada kisah-kisah atau cerita mistis, nanti kita tanya sama warga sini. Ini polisi lahiran ya Janet tua gitu cuma sepintas lalu ciri ramah itu loh cerita ini memang peninggalan zaman ada lagi zaman karena memang terowongan selesai kan 1915 kali jelas zaman waktu itu kan mungkin penjajah Belanda lah, mungkin dipekerjakan secara jelas lah zaman gini ya jelas zaman Belanda ya Hindia Belanda ya kerja paksa, tapi mungkin saya yakin bukan secara kerja paksa lah sih, jelas tetap anak upaya cuma motor gede lah jelas. Terus memang zaman Hindia Belanda ya jajah Indonesia, terus 1919 itu sudah mulai dipakai. Dulu di survei ya, ini kan terowongan ini model yang nge-up. Seandainya dibikin di sebelahnya, takutnya nembus yang lama. Terus di sini juga wadas-wadasnya bukan wadas kambing, di sini sebelah sini kambing, tapi sana kan wadas yang keras yang sebelah, yang kayak yang dekat rel. Nah, ini panjangnya berapa? 260 lebih. Kalau yang baru kan sekitar 470-an, hampir 500. Berarti yang ini yang tembusannya ke Gandulekor ya masih Notok juga, cuma berhubungnya Gandulekor. Perlintasan kan warnanya kayak gitu, letaknya dan sebelah warnanya kayak gitu, malah jebol. Orang-orang yang kesana kebanyakan sukses di Menganti, itu ada orang yang masuk situ orangnya sukses orang Menganti, tapi masih kerabatnya yang punya makam itu. Di sini ada makam namanya Mbak Samin, konon diakui sebagai mbah buyutnya Bupati Marjoko dulu. Cuma kalau dilihat dari orang-orang spiritual, aku punya teman spiritual sih ya, itu kalau Samin itu sebangsa suku loh, kayak Badui kan pada cara jadi musafir lah, dia tersesat sendiri di daerah sini, akhirnya mengembara loh, mengembara sampai meninggal di sini. Itu menurut spiritual, orang-orang spiritual kan ada suku Baduy, terus termasuk ada Kalang, ada yang di
mana itu Bonokeling, itu kan segerombolan orang. Karena berkembang biak akhirnya jadi budaya di membudaya di situ banyak keturunannya. Kalau di sini kan nggak cuma satu gitu. Nah, tapi beliau diakui sebagai Mbah Buyutnya. Itu yang makamnya Gunung Gamping itu. Gunung Gamping itu namanya Gunung Gamping. Kalau makamnya makam Gunung Gamping karena di gunung yang bawahnya Gamping. Tapi suka ada orang melakukan ritualnya banyak sering. Ya itu mereka sih, kalau saya sendiri saya tahu itu makamnya si A si B saya tahu ya. Cuma kalau mereka yakin lah ya. Yang namanya orang kan yakin. Kalau yakin semua dijabai di sana dengan lantaran sana lah ya. Kita sih semua nggak tahu lah kan. Orang-orang spiritual mungkin meyakini seperti itu ya. Tapi kalau orang-orang yang agamanya kesini ya lalu alam lah ya. Banyak kan ngomong itu kalau menurut spiritual memang di situ banyak hal-hal yang aneh lainnya. Mau percaya nggak percaya karena mereka pada sukses di situ gitu loh. Jadi dalam terowongan itu ada ruangan-ruangan. Ada sekitar 9 kayaknya. 9. Dulu yang sering dikasih sesaji waktu masih dipakai setiap Jumat Kliwon itu kamar nomor 3 yang sebelah sana. Itu maksudnya percaya itu yang di dalamnya itu apa? Ya itu hanya untuk menyelamatkan waktu biar kereta ini lancar, nggak ada kecelakaan, nggak terjadi anjlok dan sebagainya. Tapi di sini itu pernah terjadi kecelakaan sing parah? Ya paling anjlok, cuma anjlok aja. Ya sering anjlok waktu kalau yang tabrakan kan di Kaliwangi. Nah kalau di sini anjlok waktu saya masih SD, kayaknya SD saya anjlok tahun berapa? 8 berapa? Saya udah di sini rumahnya 83 kayaknya kan 84 belum. Bima anjlok kan di sini. Terus kemarin setelah 2000 ke sini Taksaka terakhir di situ anjlok dari sini ke sana. Udah cuma itu aja. Tapi nggak ada korban. Nggak ada, kalau anjlok kan nggak ada. Ada satu fakta menarik tentang terowongan Notogelama yang kini sudah tidak digunakan lagi. Ternyata terowongan ini dibangun di bawah sebuah komplek pemakaman Gunung Gamping sehingga memancarkan aura mistis di wilayah tersebut. Terowongan Notogelama ini sudah tidak dipakai dan tidak terawat, menambah aura mistis dan banyak cerita mistis yang beredar di sana. Menurut warga setempat, sering terjadi penampakan makhluk tak kasat mata dengan wujud sosok tanpa anggota badan yang utuh. Mistis horor saya yakin ya, apalagi posisi terowongan sekarang nggak dipakai, jelas banyak hal-hal dunia gaib lah ya, itu mesti ada. Saya yakin itu bisa dipercaya dan percaya dunia gaib itu ada lah ya, itu jelas ada. Karena waktu itu saya sendiri foto di depan situ, yang motor itu lihat di belakang saya ada cewek itu pernah, saya sendiri nggak tahu ya. Terus saya sendiri di dalam cuma lagi jalan santai, tahu-tahu dicopet sampai jatuh. Terus teman saya sendiri masuk di dalam itu, katanya dia kan punya kayak indera keenam ya. Itu di sepanjang jalan itu banyak orang, ada yang kakek-kakek, yang ada anak-anak itu ada. Itu urusan mereka lah, yang orang ahli spiritual sana lah. Kalau kita kan orang-orang awam buat tahu yang hal-hal seperti itu lah ya. Cantik. Yang setugel nonton sing tidak sempat nonton iki ne, terus nonton sing niku lah, sing dicokan Moni Niko Kunti napa?
Di area terowongan sebelah selatan terdapat sebuah makam tertua bernama Sidin. Sidin ini adalah bekas pekerja ketika era pembangunan terowongan tersebut. Dikarenakan jenazah tidak mau dipindahkan ke daerah asalnya, maka akhirnya jenazahnya dimakamkan di sekitar area pintu terowongan Notok sebelah selatan. Itu sih hal-hal seperti itu udah biasa, saya yakin mesti ada lah ya. Karena di ujung sana itu ada makam yang lebih tua kan, di paling ujung sana. Yang sekarang tinggal cukupnya aja itu ada. Itu makam paling tua yang katanya konon beliau kerja ikut proyek sini tapi meninggal. Nah meninggal nggak mau dibawa ke kampung halamannya waktu itu loh, akhirnya dimakamkan di situ. Mbak Sidin niku tiang mriki napa? Sana kayaknya tiang Jawa Barat nopo ya? Ada Jawa Barat. Sing bangun Sing bangun iku terowongan pedamel mriki carane bilang. Tapi kira sempatan purun bawa wangsul kene. tapi mboten nate ganggu napa mboten? Boten malah sering niku kok di anu tiang mriki. Di suhuni napa? Nggih, disuwuni. Orang-orang yang kesana kebanyakan sukses di Menganti, itu ada orang yang masuk situ orangnya sukses orang Menganti, tapi masih kerabatnya yang punya makam itu. Dia ada makam namanya Mbak Samin, konon diakui sebagai mbah buyutnya Bupati Marjobodo. Cuma kalau dilihat dari orang-orang spiritual, aku punya teman spiritual sih ya, itu kalau Samin itu sebangsa suku loh, kayak Badui kan pada cara jadi musafir. Lah dia tersesat sendiri di daerah sini, akhirnya mengembara loh, mengembara sampai meninggal di sini. Itu menurut spiritual. Berusia lebih 1 abad ini tidak akan dibiarkan terbengkelai dengan rencana menjadikannya objek wisata di Jawa Tengah. Memang itu sih memang cagar budaya, cuma kalau milik perintah kan serba susah kan, nggak kayak milik kamar perintah kan lain. Buktinya sekarang itu terowongan kemarin dicek sama komunitas yang dari Bogor, terus saya minta dibeliin bunga, sampai saat ini kan bunganya masih ada, ternyata teman. Ini berapa hari, berapa bulan nggak ditengok sampai seperti itu. Mau saya rumah lagi kan masih malas, bulan puasa sih. Memang itu cagar budaya, harus sebenarnya pemerintah harus turun tangan. Cuma emangnya mungkin kalau buat cagar budaya apa semacam mau dibikin kayak nanti kan akhirnya PJK jelas gerak terus akhirnya retribusinya lebih mahal, mungkin seperti itu. PJK kan tahu sendiri namanya invest. Tapi ning tirose sih iki badhe diwisatakan tirose, tapi dari spriki teman-teman sing bangun boten nopo. Paling niku lah sing pada gameli nopo YouTube nopo niku sing mriki pada congan. Oke teman-teman, demikianlah tadi penjelasan dari warga sini mengenai terowongan ini. Tonton terus channel Julius Winarso Official, kita ada karena budaya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.